Halo, apa kabar? Ini merupakan versi pertama dari podcast saya yang saya sebut dengan Erwin Notes. Erwin Aksa, Puin Aksa. Nama Erwin Aksa. Saudara Erwin Aksa, saya minta. Kurang lebih 3 menit kita akan bicara-bicara di dalam podcast ini. Dan semoga banyak informasi yang bisa saya sharing dan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya terkait tentunya ekonomi, teknologi, dan semuanya. Hari ini kita akan membahas tren ekonomi global tahun 2025 ya. Tentunya sudah banyak dibahas oleh banyak ekonom, orang-orang, dan sebagainya. Versi IMF mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya sebesar 2,8%, turun dari 3,3% dari tahun lalu. Ini disebabkan oleh tekanan inflasi, suku bunga tinggi, dan ketidakpastian yang sekarang diciptakan oleh terutama negara Amerika yang mengeluarkan berbagai macam tarif kepada negara di seluruh dunia. Which the US Di president Amerika Serikat sendiri, ekonomi mengalami kontraksi atau melambat 0,3% di kuartal pertama. Resiko resesi bisa terjadi dengan proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun hanya 0,1%. Tetapi kita lihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump banyak mengeluarkan statement-statement yang penuh dengan ketidakpastian. Tiongkok tumbuh 5,4% di kuartal pertama, namun diperkirakan melambat menjadi 4,6% hingga akhir tahun. Di Tiongkok sekarang mengalami banyak penurunan produksi dan masalah struktur krisis properti yang masih terjadi yang juga menjadi hambatan di Tiongkok, dan ini berbahaya sekali apabila unemployment-nya tinggi. Negara seperti Tiongkok tentunya akan mengalami persoalan. Di Eropa pertumbuhan zona euro hanya sekitar 0,9%. Tarif perdagangan dari Amerika Serikat dan instabilitas politik jadi faktor utama dari penurunan tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, kita di Asia Tenggara ada kabar baik. Wilayah ini diproyeksikan tumbuh 4,3. Ekonomi kita banyak tergantung dari tetangga sendiri, pembeli kita Jepang, pembeli kita Korea, dan tentunya Cina. Kita bersyukur bahwa kita tidak tergantung terlalu besar dengan Amerika Serikat. Dan attachment atau dependensi kita terhadap Amerika tidak terlalu besar. Tapi meskipun demikian, dunia sedang mencari arah yang baru. Kita berharap bahwa Indonesia bisa tumbuh, bahwa negara-negara Amerika bisa melihat Indonesia sebagai tujuan alternatif investasi mereka untuk supply chain mereka ke Amerika Serikat. Demikian saya Erwin Aksa, sampai jumpa di edisi berikutnya Erwin Notes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.